Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Diskusi mengenai soteriologi Yudaisme Bait Allah kedua telah menjadi perdebatan terpanas di antara para pakar Perjanjian Baru dalam 2-4 dekade belakangan. Sejak era reformasi, para pakar Perjanjian Baru memandang Yudaisme Bait Allah kedua sebagai agama legalis. Tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam membawa pandangan tersebut adalah Martin Luther dan Rudolf Bultmann. Namun sejak E.P. Sanders menulis buku Paul and Palestinian Judaism tahun 1977, perdebatan mengenai soteriologi Yudaisme Bait Allah kedua mulai menjadi panas. Ia mengatakan Yudaisme Bait Allah kedua bukan agama legalis, sebab mereka tidak pernah menganggap ketaatan pada Taurat dapat membeli keselamatan. Ketaatan pada Taurat adalah syarat untuk tetap berada dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Pandangan ini dibenarkan oleh N.T. Wright dan James D.G. Dunn, dan menegaskan bahwa pergumulan Paulus dengan Yudaisme Bait Allah kedua harus dilihat dalam konteks sosial dan historis Paulus dan bukan dalam kacamata pergumulan Luther. Disertasi Heikki Raisanen juga meneguhkan pandangan Sanders, tetapi ia menambahkan bahwa Paulus dalam surat-suratnya sedang menyerang suatu konsep pembenaran melalui perbuatan. Namun soteriologi tersebut bukan soteriologi Yudaisme Bait Allah kedua, namun soteriologi yang merupakan bayangan pergumulan Paulus sendiri. Pandangan Sanders kemudian mendapatkan perlawanan dari Hans Hafner. Ia mengatakan dalam Galatia, Paulus jelas-jelas menentang soteriologi Yudaisme Bait Allah kedua. Disertasi Francis Watson juga meneguhkan pandangan Sanders mengenai covenantal nomism. Namun ia melihat polemik Paulus tertuju pada konsep yang salah mengenai hubungan Yahudi-Yunani. Lloyd Gaston memandang soteriologi Yudaisme Bait Allah kedua sama dengan Sanders. Namun ia melihat persoalan utama Paulus adalah sikap Yudaisme Bait Allah kedua terhadap orang-orang bukan Yahudi. Pandangan Sanders kemudian mendapatkan perlawanan dari Stephen Westerholm. Ia mengatakan Luther dan para reformator tidak salah. Yudaisme Bait Allah kedua adalah agama legalis, sebab soteriologi mereka berasal dari tradisi deuteronomistik yang memang legalis. Namun disertasi John M.G. Barclay kembali meneguhkan Sanders. Menurutnya, Paulus tidak pernah mengatakan bahwa Yudaisme Bait Allah kedua adalah agama legalis. Persoalan utama Paulus adalah ia melihat Yudaisme Bait Allah kedua tidak percaya kepada Yesus.
Disertasi dari G. Walter Hansen kembali meneguhkan pandangan Sanders. Ia mengatakan Yudaisme Bait Allah kedua tidaklah legalis dan Paulus tidak sedang menyerang Yudaisme Bait Allah kedua. Namun ia sedang menyerang Kristen Yahudi. Disertasi dari Don Garlington yang dibimbing oleh James D.G. Dunn juga meneguhkan pandangan Sanders. Ia berpandangan ketaatan pada Taurat tidak pernah dimaksudkan untuk membeli keselamatan, namun sebagai konsekuensi seseorang yang telah berada dalam keselamatan. Sedangkan bila kita melihat William S. Campbell meneguhkan juga pandangan Sanders bahwa persoalan utama Yudaisme Bait Allah kedua di mata Paulus adalah mereka tidak percaya kepada Injil. Perlawanan yang keras kemudian diberikan dalam disertasi Timo Laato yang memandang aspek kehendak bebas adalah dominan dalam soteriologi Yudaisme Bait Allah kedua, di mana keberadaan seseorang dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan ditentukan oleh pilihan manusia sendiri. Colin G. Kruse menyatakan dukungannya atas pandangan Sanders mengenai soteriologi Yudaisme Bait Allah kedua, karena ia berpendapat Paulus sedang melawan sebagian kalangan Yahudi yang memandang ketaatan pada Taurat dapat membenarkan mereka. Terence L. Donaldson juga mendukung gagasan Sanders ketika melihat persoalan utama Paulus adalah hubungan Yunani dan Yahudi. Perubahan sikap Paulus terhadap orang-orang bukan Yahudi terjadi saat Paulus mengalami pertemuan dengan Kristus di Damsyik. Di sisi lain, Timo Eskola melawan pandangan Sanders. Ia menemukan bahwa ketidaktaatan pada Taurat akan membuat Israel dibinasakan. Oleh sebab itulah, Yudaisme Bait Allah kedua menurut Eskola adalah sinergisme. Ken L. Yinger juga menentang Sanders. Menurutnya, dilihat dari aspek penghakiman akhir, Yudaisme Bait Allah kedua tetap memandang ketaatan pada Taurat adalah syarat keselamatan. Sedangkan Kersen dan kawan-kawan juga memberikan perlawanan sengit bagi Sanders. Mereka mengatakan Yudaisme Bait Allah kedua meyakini bahwa ketaatan pada hukum adalah syarat untuk tetap berada dalam keselamatan, dan dilihat dari konsep tersebut, Yudaisme Bait Allah kedua tetaplah legalis. A. Andrew Das melihat dalam konteks keselamatan, Yudaisme Bait Allah kedua menuntut kesempurnaan dalam menaati Taurat, dan itu adalah syarat anugerah Allah. Ia juga membuktikan bahwa Paulus sama sekali bukan penganut covenantal nomism. Disertasi Simon Gattercole meneguhkan pandangan Yinger yang melawan Sanders ketika ia menegaskan dalam konteks penghakiman, aspek ketaatan pada Taurat adalah ukuran untuk keselamatan. Chris van Landingham menulis hal yang sama dengan Gattercole, namun ia memberikan penekanan yang berbeda. Ia melihat konsep penghakiman berdasarkan perbuatan memang dinyatakan dengan kuat dalam Yudaisme Bait Allah kedua. Namun hal yang sama juga dinyatakan dalam surat-surat Paulus. Sedangkan Michael F. Bird menyatakan bahwa Yudaisme Bait Allah kedua memang tidak selegalis yang dituduhkan sebelumnya. Namun konsep ketaatan yang menentukan keselamatan memang ada dalam soteriologi mereka. Selain itu, secara tidak langsung menyanggah pandangan Gattercole dan Van Landingham mengenai konsep judgment by work dalam Yudaisme Bait Allah kedua yang dianggap sama dengan yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Jadi, perdebatan mengenai soteriologi Yudaisme Bait Allah kedua belum berakhir. Para pakar Perjanjian Baru tidak sepakat dalam menjawab pertanyaan apakah
Yudaisme Bait Allah kedua adalah agama yang legalis atau tidak? Dalam video ini, saya akan memperlihatkan aspek-aspek yang menjadi perdebatan antara Sanders dan pengikutnya, dan pakar-pakar yang menjadi lawan-lawannya. Tujuannya agar para penonton dapat melihat kelemahan perdebatan yang telah berlangsung, sehingga dapat mencari dan meneliti aspek lain atau yang berbeda yang dikontribusikan untuk menjawab perdebatan soteriologi Yudaisme Bait Allah kedua. Sebelum membahas aspek-aspek yang diperdebatkan dalam soteriologi Yudaisme Bait Allah kedua, akan dibahas terlebih dahulu pandangan Sanders. Bagian ini penting untuk dibahas karena pandangannya mengenai covenantal nomism merupakan salah satu poin utama kritik New Perspective terhadap pandangan sebelumnya. Karya Sanders yang menjadi perdebatan para pakar Perjanjian Baru dan Yudaisme adalah Paul and Palestinian Judaism. Buku ini terbagi dalam dua bahasan. Dalam bagian pertama, ia menulis mengenai soteriologi Yudaisme Bait Allah kedua, dan bagian kedua berbicara mengenai soteriologi Paulus dilihat dari perspektif covenantal nomism. Fokus pembahasan ada pada bagian pertama dari buku tersebut. Sanders memandang Yudaisme era 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi memiliki pola soteriologi yang konsisten, yakni covenantal nomism. Untuk membuktikan konsistensi pada pola tersebut, ia meneliti 3 kelompok utama literatur Yudaisme Bait Allah kedua, yakni yang pertama literatur rabbinik yang disebut Tanaitik, lalu ada literatur Qumran, serta apokrifa dan pseudepigrapha. Meski demikian, konsentrasi pembahasan Sanders sebenarnya terletak pada literatur rabbinik atau Tanaitik. Lebih dari separuh tulisannya difokuskan pada penelaahan literatur rabbinik, padahal literatur tersebut jauh lebih mudah dibandingkan dengan literatur Qumran, apokrifa atau pseudepigrapha. Konsentrasi penelitian Sanders pada literatur rabbinik tentu saja menimbulkan masalah yang serius. Seperti yang dijelaskan oleh Eliot, literatur rabbinik dituliskan setelah era PB. Misnah secara sistematik disusun dan dicatat pada awal abad ketiga Masehi, sedangkan Talmud mencapai bentuk akhirnya sekitar abad ke-9 Masehi. Dengan demikian, dibandingkan dengan literatur Qumran dan pseudepigrapha yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi sampai 1 Masehi, literatur rabbinik merupakan kedua. Menurutnya, the rabbinic literature is not the timeless and universal summary of Jewish belief that it was once taken to be, and it does not adequately reflect the time period in which New Testament arose. Saya sependapat dengan Eliot bahwa sumber utama diskusi soteriologi Yudaisme Bait Allah kedua adalah literatur apokrifa, pseudepigrapha, dan Qumran. Jadi, dilihat dari materi yang digunakan, penelitian Sanders bersifat selektif karena ia menggunakan materi-materi yang cenderung mendukung tesisnya. Covenantal nomism memiliki dua kata kunci, yakni masuk ke dalam, getting in, dan tinggal di dalam, staying in. Istilah masuk ke dalam digunakan untuk membicarakan cara pandang Yudaisme Bait Allah kedua mengenai bagaimana seseorang atau Israel diselamatkan. Menurut Sanders, Yudaisme Bait Allah kedua secara konsisten meyakini pemilihan dan penetapan Allah sebagai menjadi dasar keselamatan baik bagi Israel atau tiap individu di dalamnya. Sementara itu, gagasan
tinggal di dalam digunakannya untuk menjelaskan penekanan Yudaisme Bait Allah kedua pada aspek ketaatan terhadap Taurat. Ia menyatakan bahwa ketaatan pada Taurat diyakini oleh Yudaisme Bait Allah kedua sebagai konsekuensi keberadaan umat Israel yang telah berada dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan, telah berada dalam keselamatan. Jadi, menurutnya, ketaatan pada Taurat diyakini oleh Yudaisme Bait Allah kedua bukan dalam rangka mendapatkan keselamatan atau earning salvation, namun dalam rangka tetap tinggal, staying in, dalam keselamatan atau perjanjian. Salah satu contoh bukti yang diacu Sanders adalah sebagai berikut. I am the Lord thy God, Exodus 20 verse 2. Why were the 10 commandments not said at the beginning of the Torah? They give a parable. To what may this be compared? To the following: a king who entered a province said to the people, "May I be your king?" But the people said to him, "Have you done anything good for us, that you should rule over us?" What did he do then? He built the city wall for them. He brought in the water supply for them, and he fought their battles. Then when he said to them, "May I be your king?" they said to him, "Yes, yes." Likewise, God, he brought the Israelites out of Egypt, divided the sea for them, sent down the manna for them, brought up the well for them, brought the spoils for them. He fought for the battles with Amalek. Then he said to them, "I am to be your king." And they said to him, "Yes, yes." Dalam bagian tersebut dibicarakan perumpamaan mengenai hubungan perjanjian antara Allah dan Israel, yang menegaskan bahwa tuntutan hukum diberikan Allah dalam konteks perjanjian. Tuntutan tersebut diberikan kepada Israel setelah Israel menerima anugerah Allah, dijadikan umat perjanjian. Dengan demikian, ketaatan kepada hukum tidak dipahami dalam konteks masuk ke dalam atau getting in perjanjian, namun tinggal di dalam atau staying in perjanjian. Gagasan Sanders mengenai keselamatan sebagai anugerah Allah dan ketaatan pada Taurat sebagai konsekuensi atau kondisi yang dibutuhkan supaya seseorang tetap dalam perjanjian atau keselamatan, menimbulkan dua pertanyaan penting. Bagaimana menjelaskan gagasan penghukuman yang diberikan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh Israel, termasuk individu yang berdosa dalamnya? Bukankah dalam Yudaisme Bait Allah kedua, aspek penghukuman begitu ditekankan, yang menunjukkan bahwa Allah menentukan keselamatan Israel, termasuk individu dalamnya, berdasarkan ketaatan mereka pada perintah atau hukum Taurat. Selain itu, bagaimana dengan gagasan penebusan? Bukankah gagasan penebusan menunjukkan bahwa bagi Yudaisme Bait Allah kedua, solusi keberdosaan adalah melalui korban penebusan? Jika demikian, bukankah hal ini berarti keselamatan adalah hasil usaha manusia? Dalam menanggapi persoalan yang pertama, Sanders menunjukkan bahwa dalam Yudaisme Bait Allah yang kedua, ketidaktaatan atau keberdosaan umat atau orang-orang pilihan memang akan membawa pada penghukuman. Namun, penghukuman ini tidak berarti mereka kehilangan keselamatan. Sedangkan mengenai penebusan, ia menulis bahwa hal itu dikerjakan dalam konteks umat atau orang yang telah dipilih Tuhan, atau orang yang telah diselamatkan.
Ini berarti penebusan bukan sesuatu yang dikerjakan untuk membeli keselamatan, namun untuk menyelesaikan masalah dosa setelah seseorang dalam keselamatan. Seseorang yang telah dalam keselamatan tetap bisa dihukum jika berdosa. Namun, penghukuman di sini bukan menunjuk pada penghukuman eskatologis atau masuk neraka, namun pada penghukuman dalam dunia ini yang sifatnya tidak menghilangkan keselamatan. Penghukuman diberikan Allah supaya umat atau orang pilihannya bertobat. Cara yang digunakan untuk membuat perbaikan hubungan dengan Allah adalah melalui korban penebusan. Menurutnya, Yudaisme Bait Allah kedua bukan agama yang legalis, sebab Yudaisme Bait Allah kedua tidak pernah memandang mereka masuk atau getting in perjanjian karena ketaatan mereka kepada hukum. Fokus utama argumentasinya terutama terletak pada aspek getting in. Dalam video berikutnya, saya akan membahas perdebatan soteriologi Yudaisme Bait Allah kedua di seputar aspek getting in dan staying in. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.